Aldela Suryana. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Juga klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video terbaru saya. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang statistika. Nah, di mana di sini kompetensi dasarnya ada kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, dan setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, di awal pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang merupakan cabang matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah tentang tata cara mengumpulkan dan mengelompokkan data, menyusun dan menyajikan data sampai pada mengambil kesimpulan yang sahih, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima. Pada bagian pertama, kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, pasti kalian bertanya, bagaimana caranya menyajikan data itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Nah, dalam menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus menentukan jangkauan atau rank. Nah, di mana jangkauan ini itu kita dapatkan dari selisih datum terbesar dan datum terkecil. Nah, kemudian bagian B kita akan menentukan banyaknya kelas atau kelompok. Nah, itu dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di mana N itu adalah banyaknya data. Nah, baru ke bagian C kita akan menentukan interval kelas. Nah, interval kelas ini kita dapatkan dari jangkauan yang kita bagi dengan banyaknya kelas. Selanjutnya, kita akan menentukan batas kelas, yaitu batas atas dan batas bawah kelas. Nah, setelah kita mendapatkan batas atas dan batas bawah kelas, kita akan menentukan tepi kelas, di mana tepi atas kelas kita dapatkan dari batas atas kelas kita tambah 0,5, dan tepi bawah kelas kita dapatkan dari batas bawah kelas kita kurangi 0,5. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal. Nah, berikut ini merupakan nilai ulangan matematika dari 80 orang siswa SMA di suatu sekolah. Jadi dari data ini kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, tentu ini dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah saya terangkan sebelumnya. Nah, yang pertama, ini kita sudah mendapatkan rank. Nah, di mana ranknya ini adalah 44. Dan banyaknya kelas di sini kita dapatkan sama dengan 7. Kemudian untuk kelas interval, dari hasil pembagiannya ini juga kita dapatkan 7. Selanjutnya untuk batas kelas, yaitu batas atas dan batas bawah, di mana batas bawah kelasnya 52, batas atas kelasnya 58. Jadi dari hasil perhitungan kita tadi, nah, bisa kita buat daftar distribusi frekuensinya seperti pada layar. Nah, dari tabel bisa kita lihat bahwa banyak kelasnya ada 7 dan juga panjang kelasnya atau kelas intervalnya juga 7. Dan frekuensi untuk kelas pertama ini frekuensinya 2, artinya data dari 52 sampai 58 itu hanya ada 2. Dan batas bawahnya 52, batas atasnya 58. Sementara untuk tepi kelas ini 51,5 itu kita dapatkan dari batas bawah yang kita kurangi 0,5. Dan untuk tepi atas kelas kita dapatkan 58,5. Ini kita dapatkan dari batas atas yang kita tambah dengan 0,5. Demikianlah materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.